Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haryanti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodi saya PG PAUD. Saya semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan seorang anak untuk belajar atau mempelajari materi pelajaran. Semakin tinggi motivasi belajar seseorang, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Dalam proses pembelajaran, belajar merupakan aspek yang sangat penting. Dalam belajar sangat diperlukan motivasi. Hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi. Semakin tepat motivasi yang diberikan, akan semakin berhasil juga pelajaran itu. Pada mulanya, anak tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang diinginkan atau dicari, muncullah minat untuk belajar anak tersebut. Hal ini sejalan dengan keingintahuan, sehingga mendorong anak untuk belajar. Sikap inilah yang akhirnya mendasari anak dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak ambil dalam rangka belajar. Yang pertama, ada jenis-jenis motivasi. Berdasarkan pengertiannya, maka pada pokoknya motivasi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik bertujuan untuk merawat, mengembangkan, dan memuaskan diri sendiri, dan juga mengidentifikasi potensi serta mengeksplorasi kemampuan. Contohnya, berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hasil negatif. Contoh, berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah. Yang kedua ada teori-teori tentang motivasi. Teori yang pertama yaitu teori belajar behavioral. Motivasi menurut pandangan teori behavioral adalah suatu perubahan di dalam perilaku sebagai hasil pengalaman dengan lingkungan. Meningkatnya perilaku penguatan akan dapat meningkatkan motivasi. Secara umum, pujian terhadap hasil tugas siswa, hasil skor yang tinggi, dan nilai yang bagus adalah penguat yang umum terjadi di kelas. Yang kedua yaitu teori kebutuhan manusia. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Yang ketiga yaitu teori disonansi. Teori psikologi yang menjelaskan perilaku dan alasan tentang penampilan perilaku yang digunakan untuk mempertahankan citra diri yang positif oleh Festinger, disebut teori disonansi kognitif. Teori disonansi menyatakan bahwa kebutuhan untuk mempertahankan citra diri yang positif merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang keempat ada teori harapan. Pada mulanya dikembangkan oleh Edward, kemudian dilanjutkan oleh Atkinson. Teori harapan menyatakan motivasi itu tergantung pada harapan anak terhadap hadiah. Yang kelima yaitu teori motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk memperoleh keberhasilan dan berpartisipasi aktif di dalam suatu kegiatan.
Individu dapat dimotivasi untuk berprestasi dengan cara memperoleh keberhasilan atau menghindari kegagalan. Yang ketiga yaitu fungsi motivasi dalam belajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi sangatlah penting atau diperlukan. Karena dengan adanya motivasi tersebut, maka keinginan dan gairah belajar pada diri peserta didik akan muncul. Oleh karena itu, siswa diharapkan memiliki motivasi yang kuat dalam belajar sehingga dapat terdorong, terarah, dan terseleksi kegiatan. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak ambil dalam rangka belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan kekuatan yang tak terbendung yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Yang ketiga, motivasi sebagai pengaruh perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi yang menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. Yang keempat, ada bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapat yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi belajar yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan sekedar kognitifnya saja. Yang kedua yaitu hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi belajar yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. Yang ketiga yaitu kompetisi. Persaingan, baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik. Yang keempat yaitu ego involvement. Ego involvement dapat menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya, sehingga tugas dan tantangan tersebut anak menjadi lebih bekerja keras dan mendapat motivasi yang cukup penting. Bentuk kerja keras siswa dapat terlibat secara kognitif, yaitu dengan mencari cara untuk dapat meningkatkan motivasinya. Yang kelima yaitu memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar, kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan terlalu sering, karena akan membosankan dan akan menjadi rutinitas belaka. Yang keenam yaitu mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi belajar siswa atau anak. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan mendorong atau terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan. Siswa pasti akan berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. Yang ketujuh yaitu memberikan pujian sebagai alat motivasi belajar siswa atau anak. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan mendorong atau terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan. Siswa pasti akan berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. Yang ketujuh yaitu memberikan pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah suatu bentuk performan yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa.
Pembelajarannya juga harus pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar, serta sekaligus akan mengembangkan harga diri anak. Yang kedelapan yaitu hukuman. Hukuman adalah bentuk negatif, tetapi jika tidak diberikan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi belajar anak. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.